Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatima Zahra dengan akhiran NIM 072 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan mempresentasikan analisis trade-off dan peningkatan biaya kualitas. Sebelum saya memulai presentasi, saya berucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Sultansa SE MAKCA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya dan juga semua pihak yang mendukung. Tujuan presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya, menganalisis hubungan komponen biaya kualitas, menyajikan contoh perhitungan ROI dari program peningkatan kualitas. Selanjutnya, kita akan masuk pada latar belakang. Persaingan bisnis global menuntut kualitas produk atau jasa yang tinggi. Kualitas tinggi sering dikaitkan dengan biaya yang besar. Konsep biaya kualitas atau COQ, alat manajerial untuk mengukur dan menganalisis biaya terkait kualitas. Menganalisis trade-off strategis antara biaya pencegahan dan biaya kegagalan. Dan selanjutnya ada ruang lingkup di mana tinjauan teoritis model COQ, aplikasi studi kasus, dan perhitungan ROI. Selanjutnya di sini akan ada konsep dan klasifikasi biaya kualitas. Biaya kesesuaian seperti biaya pencegahan, contohnya itu pelatihan, perencanaan kualitas, dan evaluasi pemasok. Biaya penilaian seperti inspeksi bahan baku, pengujian produk. Ada biaya ketidaksesuaian, contohnya itu seperti biaya kegagalan internal, rework, produk rusak sebelum dikirim, biaya kegagalan eksternal seperti klaim garansi, keluhan pelanggan, kerusakan reputasi. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang model trade-off dan titik optimal COQ. Hubungan inverse yaitu peningkatan biaya pencegahan mengurangi biaya kegagalan. Total biaya kualitas, penjumlahan keempat komponen biaya, grafik membentuk kurva U dengan titik minimum atau titik optimal. Filosofi dari GM Juran, ada titik optimal di mana biaya tambahan untuk kualitas tidak lagi sebanding dengan manfaat. Fokus pada pencegahan lebih efektif daripada hanya inspeksi. Selanjutnya kita akan membahas praktek akuntansi untuk optimal COQ. Proses berkelanjutan itu ada I1, identifikasi dan klasifikasi biaya. Kedua, pengukuran dan pelaporan atau laporan biaya kualitas. Yang ketiga, analisis dan penentuan titik optimal. Model analisis tren melihat hubungan antara peningkatan pencegahan dan penurunan kegagalan. Analisis biaya manfaat menghitung manfaat bersih dari investasi pencegahan. Selanjutnya di sini kita ada studi kasus PT Maju Jaya. Investasi 250 juta, mesin inspeksi otomatis, hasil pengurangan biaya kegagalan internalnya itu 108 juta, pengurangan biaya kegagalan eksternal 48 juta, total pengurangannya jadi 156 juta. Biaya penilaian tambahan sebesar 10 juta. Penghematan bersih per tahunnya itu 146 juta. Penghitungan finansial payback period 1,71 tahun, ROI-nya 58,4% per tahun. Kesimpulan, investasi itu layak secara finansial. Selanjutnya itu ada latihan kasus tentang PT Sejahtera Abadi. Data awalnya itu biaya kegagalan internal sebesar 200 juta, kegagalan eksternal 150 juta. Alternatif A, pelatihan karyawan, ROI 112,5%, payback period 0,89 tahun. Alternatif B, mesin sparing baru, ROI 43,33%, payback period 2,31 tahun. Rekomendasinya alternatif A itu lebih menguntungkan daripada alternatif B. Selanjutnya ada faktor non-kuantitatif. Pertimbangan lainnya itu seperti kualitas jangka panjang dan budaya kualitas, fleksibilitas teknologi, dampak reputasi dan loyalitas pelanggan. Jadi, keputusan investasi itu harus mempertimbangkan faktor finansial dan juga non-kuantitatif. Yang terakhir adalah penutup. Manajemen biaya kualitas adalah tentang
optimasi, bukan minimisasi. Investasi proaktif dalam pencegahan menghasilkan penghematan jangka panjang. Implikasi manajerial, bangun budaya kualitas berbasis pencegahan. Gunakan laporan biaya kualitas sebagai alat pengambilan keputusan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.